Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai perubahan wujud benda, materi kelas 3 SD. Jangan lupa untuk disimak, dipahami, dan diingat. Wah, Kenzi bawa botol coklat ya? Iya, coklat ini pemberian dari Mama Kenzi. Apa Kenzi tahu bahwa coklat adalah salah satu contoh dari benda? Wah, Kenzi belum tahu, Bu. Memangnya kenapa coklat menjadi salah satu contoh dari benda, Bu? Coklat adalah salah satu contoh dari benda, karena benda adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang memiliki wujud, menempati ruang, dan memiliki massa. Massa dapat diukur dengan cara ditimbang. Dalam kehidupan sehari-hari, benda sering kita dengar dengan sebutan lain, itu barang. Ciri-ciri benda ada 3, yaitu yang pertama, memiliki wujud, yang kedua, menempati ruang, dan yang ketiga, memiliki massa. Wujud benda adalah isi dari suatu benda atau zat. Jika kita menyentuh atau memegang suatu benda, maka akan merasakan bentuk dan wujudnya. Ada 3 macam wujud benda, yaitu yang pertama ada benda padat. Benda padat memiliki ciri-ciri yaitu bentuk dan volumenya tetap. Selanjutnya memiliki ruang serta berat. Yang kedua ada benda cair. Benda cair memiliki bentuk yang tidak tetap, menyesuaikan bentuk tempat yang didiaminya, dan dapat meresap melalui celah. Yang ketiga ada benda gas. Benda gas merupakan suatu benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah. Tidak dapat terlihat dengan kasat mata, tetapi bisa dirasakan. Lalu, apa wujud benda itu bisa berubah, Bu? Tentu bisa, benda bisa berubah wujud. Simak baik-baik penjelasan berikut ini. Oke, siap, Bu. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, dan aroma atau baunya yang berubah. Pada proses perubahan wujud benda, ada yang menyerap kalor dan melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang termasuk menyerap kalor adalah yang pertama yaitu mencair. Mencair adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi benda cair. Nah, contoh mencair yang pertama, es batu yang dipanaskan atau diletakkan di tempat terbuka akan mencair. Contoh yang kedua, es krim akan meleleh jika dipanaskan. Yang kedua ada menyublim. Menyublim adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas atau benda gas. Contoh menyublim yang pertama, kapur barus yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Yang ketiga, perubahan wujud menguap. Menguap adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi zat gas. Nah, untuk contoh yang menguap yang pertama, pada saat menjemur baju, baju yang basah dijemur lama-kelamaan akan mengering. Contoh yang kedua, saat memasak air, air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. sedangkan perubahan wujud benda yang termasuk melepaskan kalor adalah Yang pertama ada membeku. Membeku adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda cair menjadi benda padat. Contoh dari membeku yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Contoh yang kedua, pada saat pembuatan coklat.
Coklat yang tadinya cair lama-kelamaan akan memadat. Yang kedua ada mengembun. Mengembun adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda gas menjadi benda cair. Contoh mengembun yang pertama, dedaunan di pohon akan menjadi basah pada pagi hari. Contoh yang kedua, titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Yang ketiga ada mengkristal. Mengkristal adalah bentuk perubahan wujud yang terjadi pada material gas menjadi material yang lebih padat. Nah, untuk contoh mengkristal yang pertama, berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Contoh mengkristal yang kedua yaitu terbentuknya salju. Jadi anak-anak, dari penjelasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa macam-macam perubahan wujud yang termasuk menyerap kalor yaitu mencair, menyublim, dan menguap. Kemudian, yang termasuk melepas kalor yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Nah, materi hari ini sudah kita ulas tuntas. Jangan lupa belajar dengan giat agar kita bisa memahami materi selanjutnya dengan pemahaman yang maksimal. Baik anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Selamat menjalankan aktivitas dan salam pendidikan.